Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanu nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, perlulah kiranya kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita bersama. Dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya dalam YouTube Buya Pasaman Timur sebagai wadah syiar kepada kita sesama. Dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah membawa keberkahanlah hendaknya kepada kita semua. Kenapa? Yang tadinya dirahasiakan, tapi Allah bukanlah wujud yang dirahasiakan, tapi adalah wujud rahasia yang terlihat kerahasiaannya. Ini yang paling penting. Alhamdulillah, pada waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi, yaitu hakikat tentang dunia. Kenapa saya memilih materi ini untuk disampaikan kepada kita? Karena ini banyak salah pemahaman tentang apa yang dikatakan dunia. Banyak kaum iman, kaum akidah, kaum akhlak, dan banyak orang-orang yang fasik untuk menapiskan keduniaan demi mencapai kerohanian atau batin atau akhirat. Ini salah. Ini adalah pemahaman yang salah. Yang dinapiskan itu adalah menduniakan. Nah, ini yang dinapiskan. Ya. Menduniakan sesuatu yang hak. Nah, itu dinapiskan, tidak disingkirkan. Tetapi kalau kita tahu bagaimana dasarnya yang dikatakan dunia, kalau dah kita tahu apa itu dunia, dunia itu bukan kehidupan manusia. Nah, ini perlu dipahami. Ya. Dunia ini dilihat dari kalamnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanahi wa qina azabannar. Di mana kita temui dunia dan akhirat? Surga dan neraka
Itu kita temui di jalan rukun iman, malaikat, Alkitab, pegangan amaliyah itu ada di rukun iman. Tapi bagaimana kita mendapatkan dunia yang hasanah tadi? Sudah tahu kita rahasianya atau akhiratul hasanah? Sudah tahu belum rahasianya? Kenapa kalau ini berpadu? Waqina azabannar, bisa mereka terhindar dari azabnya neraka. Pernahkah kita berpikir seperti apa dunia yang dimaksud yang bisa menutup neraka itu? Waqina azabannar, bisa terlepas dari azabnya neraka. Yang dijalankan dengan kesalahan, tidak beriman atas kehidupan dunia, bukan dunianya. Dari mana kita dapat nama dunia? Apakah langit dengan bumi disebut dunia? Bukan. Beda. Mana yang dunia? Dunia bukan bahasa Indonesia. Apapun namanya memiliki rahasia. Tidak mungkin ada kodratnya terus namanya tidak ada. Tidak mungkin juga ada nama tidak ada kodratnya. Jadi kita harus tahu, jangan menapis-napiskan sesuatu. Ibarat orang mabuk, ya. Jangan kita berpikir kesalahan mabuk tapi tidak tahu dari mana dasarnya mabuk ini bikin salah. Karena kita sudah membunuh akal, yang mana mindak kata Allah sebuah batin yang gunanya untuk berpikir. Dan perbuatan daripada baik hamir dan semuanya itu meracuni azalinya Allah dalam diri. Tahu enggak kita? Kalau enggak tahu kita harus belajar. Begitu juga kita, jangan menghinakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Bukan napis isbat. Napis isbat ini di mata Allah, menapiskan sesuatu yang batil dan mengisbatkan sesuatu yang hak. Itu beda makomnya. Tapi dunia ini pernah enggak? Dunia ini nyata. Arti hakikatnya apa? Ini kenyataan. Tidak ada yang tersembunyi. Apapun yang kita kaji di dunia ini harus nyata terlihat. Butuh iman yang berilmu. Ya, tidak ada yang dikatakan yang gaib-gaib, semua nyata. Meskipun awalnya dia nur, adanya nyata. Ada zat, ada yang nyata. Ada hayat, ada nyatanya. Ada wujud, ada nyatanya. Semua nyata. Ini alam insannya Allah. Berinsan, bersifat umat Allah di muka bumi, itu namanya insan. Nah, dunia sebuah perjalanan yang ketujuh dalam wujud kaji hakikat pada al-ikhlas. Masa insan. Ingat, ini suatu masa insan. Kita buktikan mana masa insannya dunia ini. Kita lihat. Kalau mau tahu sebetulnya apa dunia itu, kita lihat dari huruf hijaiyahnya. Dal, perjalanan dunia ya. Dal, perjalanan. Yang kedua adalah alif kasroh u, yaitu rahasia. Alif kasroh u sir, u itu sir, rahasia. Ni aku. Alif kasroh a, nyata. Inilah perjalanan rahasia diriku pada alam nyata. Ini perjalanan kenyataan Tuhan
di alam ini disebut dengan dunia. Tapi kalau kita tidak menjadi suatu perjalanan rahasia Allah pada bumi ini, pada dunia ini, maka tidak akan mampu kita bikin dunia ini hasanah. Kalau kita tidak mengikuti jalannya, dal, alif kasroh, u, alif domah u, ya. Kalau alif domah u disebut dengan u. Ni adalah nun hayat pada kasrah i, berarti aku namanya, ya, pada hayat nur kemanusiaan, nas ni. Nah, tambah alif kasrah a, alif kasrah a adalah dohir, nyata. Nah, bagaimana perjalanan rahasia pada wujud diriku yang nyata? Inilah Allah fi zahiru, ingat, wallahu fil batinu. Zahiru. Jadi jangan main-main. Dunia ini keramat, kata para tua-tua kita dulu. Kenapa? Karena dia menerima perjalanan zahirnya Allah dunia, zahirnya Allah dalam sebutan masa insan. Terus kita tanya lagi, kenapa ada perbuatan-perbuatan salah oleh zahir? Bukankah kamu melihat salah itu karena tujuan mengingat yang benar? Kalau kita pakai kacamata salah, yang benar pun kita lihat pasti salah. Tapi kalau kita lihat pakai kacamata benar, salah itu adalah sifat mu'ad bagi Allah. Apa yang dikatakan sifat mu'ad? Sifat persembunyian Allah dalam tingkat sifat tindak tanduk keumatan. Itu muat. Dagang. Begitulah Allah ingin memperkenalan dan melihat umatnya. Dia bikin makom seseorang hobi dagang, jualan, tapi seorang itu tidak mampu memperlihatkan, menjembatani sebagai wasilahnya Allah untuk melihat umatnya, untuk menyentuh umatnya. Karena makna dunia ini serakah, mendapat menang lotre, di mana duit, kemana duit, di sini duit, di sana duit, tetapi tidak tahu ada perjalanan yang tersembunyi, yaitu perjalanan hasanah, ha aras kekuatan, sinnas alif kasro'a terlihat, adalah zat. Ini perjalanan sebuah zat Allah yang tidak bisa diatur oleh kehidupan. Ini yang dikatakan dia bertajali dengan sifatmu sendiri. Dia bersembunyi di dalam keadaanmu. Kalau kita tahu yang kerjaan yang kita kerjakan adalah sebuah mu'adnya Allah, maka kita tidak akan menyesali dan tidak akan mungkin rugi apa yang kita lakukan. Seandainya kita bekerja, pekerjaan itulah mu'adnya Allah, tempat Allah bersembunyi. Karena kadar ini kadarmu berasal dari Tuhan. Ke dunia bersembunyi. Apa persembunyian mu'ad? Ya, mu'ad adalah bertingkah keumatan. Jadi jangan salahkan nasib, jangan salahkan rezeki. Semua adalah mu'ad Allah. Pasti duniamu hasanah. Tapi kalau kamu katakan ini rezeki, ini rugi, ini untung, ini kamu sudah tidak masuk dunia. Ya, kamu sudah masuk ke alam nafsu. Kalau memang batil, tidak mungkin Allah jadikan dunia ini dari awal. Ya. Apa yang kamu rasakan hasanah, kalau memang sudah hasanah, tidak mungkin dunia kamu takuti. Tidak mungkin dunia membelenggumu.
Karena kamu membuat dunia hasanah dengan kodrat tajalli dunia. Inilah masa insannya Allah. Cuma tidak bisa selama ini mengendalikan hasanahnya. Bagaimana membuat hasanahnya dunia? Tentu dengan perlakuan tajalli kodrat dalam sifat mu'atnya. Ini yang dikatakan dunia. Jadi jangan menyesali sebuah nasib, sebuah perjalanan, suratanlah. Jangan mengkait-kaitkan kepada kodrat. Kodrat bukan sebuah hubungan amaliyah. Kodrat adalah sebuah hubungan kodrat hasanahnya antara wujud Tuhan kepada wujudnya umat. Jadi nikmat dunia ini. Nah, kalau kita lihat, kamu tinggal di mana di alam dunia? Dunia itu nyata enggak? Nyata. Mana yang nyata itu? Apa yang nyata? Kenapa banyak kamu enggak tahu? Karena belum nyata di matamu. Bertuhan, mana nyatanya? Bernabi, mana nyatanya? Malaikat, mana kenyataannya? Rezeki, mana kenyataannya? Ini dunia. Tempat kita membuktikan dan menikmati hidup ketuhanan dalam masa umat. Maka merugilah orang yang fasik yang mengatakan begana enggak boleh, begini enggak boleh, begana enggak boleh. Oh, jangan main musik, enggak bagus. Kalau tidak mau main musik, jangan makan nasi. Kenapa? Musik itu nafkah dari salah satu batin Allah. Tanapas, ampas, nupus, semua ini batinnya Allah. Jalur nafkah di diri kita. Enggak, kalau mau mendengar yang enak-enak, jangan makan yang enak-enak, jangan lihat yang enak-enak, jangan cium yang enak-enak, jangan rasakan yang enak-enak. Maka jangan dibawa kodrat Tuhan ke pemahaman fasik. Tapi ingat, ya, ilmu laksana intan di dasar laut tidak akan bisa dia mengangkat itu intan keluar. Iman ibarat ikan dalam laut, bukan intan, ikan. Kalau ilmu adalah intan di dasar laut, tapi kalau iman itu adalah ikan di dalam laut. Apapun besarnya ombak, tidak akan membuat satu ekor ikan itu asin. Jangan salahkan air lautnya. Ingat, sebuah pengaruh besar tidak akan merubah jati dirimu. Kamu hanya bisa tersenyum menikmati kelebihan dan kekurangan umat. Kenapa kamu tersenyum? Karena itu adalah mu'atnya Allah. Ya, salah satu jalan persembunyian bagi Allah dengan hakikatnya. Itu yang dikatakan langkah ke-7 dalam masa insan. Kenapa kita tidak bisa menikmati? Karena dunia tadi tidak berlaku di diri kita kodratnya. Yang berlaku adalah kodrat kehidupan makhluk. Kodrat kehidupan makhluk itu yang berlaku. Tapi padahal kodrat kehidupan Allah pada dunia masa insan, dal, alif, doma'u, ni keakuan pada alif, kasroh a. Nyata sudahlah perjalanan aku pada manusia yang nyata. Inilah manusia yang nyata. Dunia harusnya menikmati, jangan memilih-milih, karena semuanya menunggu nikmat. Dagang kita, alhamdulillah, aku sembunyikan Allah dengan dagangku agar tidak tersentuh oleh kebatilan. Alhamdulillah, aku sembunyikan Allah dengan pekerjaan aku agar Allah martabat ketuhanannya tidak terganggu. Alhamdulillah, aku berjalan dengan kodrat di hujan hari. Biarlah aku yang ditetes oleh air hujan daripada Allah yang disentuh setetes air akan menghinakan dia. Semua bisa hasanah
kalau kita dalam perjalanan dia. Inilah yang dikatakan perjalanan rahasia diriku yang nyata. Insya Allah jamaah. Jadi jangan ada prasangka hal-hal yang disalahkan. Yang salah itu apa? Kamu tidak ada di alam dunia, tapi kamu ada di alam makhluk dunia. Makhluk dunia itu ya, bukan di perjalanan dunia. Dunia mana ada semua amalan kita kaji dia bisa nutup pintu neraka. Waqina azabannar. Mana amalan yang menjanjikan tidak nyata bisa menutup azabnya Allah kecuali amalan dunia. Mengamalkan dunia dengan ketuhanan, mengamalkan sifat Tuhan dalam masa insan, itu akan hasanah. Baru mengurut dada. Wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Lepaslah ketakutan dan ancaman tadi, karena kita memperjalankan dengan indahnya kodrat Allah di muka bumi ini. Makanya apa? Setinggi-tinggi doamu pada jemaah dijemput oleh orang-orang berhajat. Sehebat-hebat doamu setelah salat, sasarannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kamu gagal menundukkan dunia dengan hasanah, maka wafil akhiratil hasanah. Gagal lagi menikmati hidup yang hasanah. Wa qina azabannar. Baru tidak ada azab di neraka buatmu. Tidak ada azab di dunia, tidak ada azab di neraka. Wa qina azabannar. Alhamdulillah. Kalau kita benar-benar beriman menjalankan keinsanan Allah di muka bumi ini, insya Allah dunia janjian yang paling tepat, iman yang paling tinggi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan sampai anti TV, jangan sampai anti musik, jangan kamu memilih sesuatu yang hak di alam batil ini, karena kodratmu lebih mulia daripada apa yang kamu pilih. Ingat, kalau kita rekreasi jalan-jalan di taman, sama kodrat Allah dalam masa insan dia jalan-jalan menikmati dunia. Tidak ada yang jelek di dunia dilihat, tidak ada yang rusak, semuanya adalah hayat dia sendiri. Keburukan, kebaikan dan kesalahan adalah suatu nikmat yang harus dilihat, bukan nikmat yang harus disesali. Kalau ada yang berbuat salah, dia bukan insannya Allah, dia adalah sebuah kehidupan. Jadi jangan kita ini menjadi kehidupan di dunia ini, tapi menjadi kodrat Allah yang nyata, yang memperjalankan hidup kehidupan dalam dunia. Itu yang paling penting diingat. Ya, itu yang paling penting diingat. Jangan menjadi kehidupan dunia. Kalau dunia ini punya kekuatan 5.000, kamu harus 7.000, 8.000. Artinya rubah kudrat yang menikmati dunia. Insya Allah nasibmu akan berubah jemaah hadirin dan hadirat. Tapi apapun makrifat kajianmu, sir, wujud apapun kajimu, kamu tidak bisa tundukkan alam dunia ini, maka kamu tetap juga akan seperti itu. Amal rajin, ibadah tiap malam, nasib begitu-gitu juga. Ini akibat tidak bisa kamu lepas dari 3 kehidupan tadi. Nurul iman, nurul ihsan dan nurul Islam. Harus kamu naik di atas itu, maka kamu bisa menikmati dunia dengan perjalanan wujudnya yang nyata bernama manusia. Itulah dunia.
Dengan demikian pemahaman ke depan mengimani hidup berbeda dengan mengimani kehidupan. Kita kodrat yang hidup adalah kehidupan semata dari Allah. Jangan lagi kita masuk hijrah kepada kehidupan dunia. Dunia kehidupannya adalah makhluk. Tapi apabila kita menikmati kehasanahan dan kita tundukkan dengan kodrat Tuhan, kita bertajali dalam kasih dan sayang. Rahman tumpuan bumi, Rahim tumpuan langit. Ba alif sin tumpuan di antara keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Maka jadilah kita yang selamat dalam amanullahnya Allah. Barakallahu ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Semoga mudah dimanfaatkan, semua bisa dimengerti dan bisa diimani. Tidak ada Allah menciptakan kebatilan dan tidak Allah memberikan zalim kepada umatnya, kecuali kamu dalam keadaan dalam batil di alam zalim. Bukan Allah yang menzalim. Maka perjalankanlah kenyataan Allah pada dunia, maka selamatlah akhiratmu. Maka terhindarlah dari azab neraka. Itulah iman yang berbicara. Demikian para hadirin dan hadirat sekalian, jamaah rahimakumullah, bagi yang ingin mendapatkan tuntunan lebih dalam lagi dalam menjalankan kehakikatan semua yang dijadikan, silakan hubungi nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur, atau langsung WhatsApp saya ke nomor 081398337904, langsung Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi Sumatera Barat. Insyaallah mudah-mudahan dengan berbagi wawasan dengan adab yang dijalankan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang mutlak bagi diri kita. Insyaallah mudah-mudahan. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.